show bukan talk show. Karena nama acaranya ini bukan talk show. Nah, tema malam hari ini adalah merajut hati bersama Sang Murabi. Ya. Siapa itu Kak di luar? Siapa itu? Waduh. Pelan. Pegang mic-nya. Kenapa ini? Tarik nafas. Ya. Ada Pak? Ada bahaya di luar. Kasih ada acara speed down satu topik. Iya. Kenapa kamu bilang tadi? Iya. Maksudnya Bang Abio kenapa? Bang Abio kenapa emang? Biar saya siapin teh. Oh, Biar saya siapin teh. Oh. Makanan. oh mau nyiapin makanan sama teh. Iya. Jadi belum disiapin. Belum. Udah tahu acaranya. Oh belum tahu. Iya. Gimana yang ngasih tahu? Belum. Waduh. Jadi pakaiannya masih kayak gini. Jadi udah kayak gini. Iya. Gimana nanti Ustadz datang kok pakainya kaosnya Alba aja dong. Wes. Ada tafakunya dong. Ini apa ini? Udah, pokok nggak apa-apa. Yang setelah ini ganti pakaian yang lebih rapi. Jangan lupa parfumnya dipakai biar wangi. Bikin teh, bikin makanan buat ustadznya. Oke? Siap? Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana tetap di. Ini bukan talk show. Bimaulidil hadi qad dha'atil aqwan Bimaulidil hadi qad dha'atil aqwan Ya man jadal dunya Ya nafhata rahman Ya man jadal dunya Ya nafhata rahman Bimaulidil hadi qad dha'atil aqwan Bimaulidil hadi qad dha'atil aqwan Ya man jadal dunya Ya nafhata rahman Ya man jadal dunya Ya nafhata rahman Ya nafhata rahman Ya kashifal ghummah Ya kashifal ghummah Tasbikan ni'mah Ya minnatan dayyan Kam tasbikan ni'mah Ya minnatan dayyan Ya minnatan dayyan Bimaulidil hadi qad dha'atil aqwan Bimaulidil hadi qad dha'atil aqwan Ya bahjatan dunya Ya nafhata rahman Ya bahjatan dunya Ya nafhata rahman
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, setelah kita istirahat sejenak. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Ini Bukan Talk Show. Ya, setelah ini kita akan sambut kehadiran beliau tuh naik di atas Ustaz Taufik dan Ustaz Tumedi. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Ustaz Taufik sudah sudah menyiapkan waktunya kepada beliau. Ya, insya Allah. Kan gini Kak Arfa, beliau sudah duduk di kursi, itu kan ada kursi 1 kosong tuh. Masa kita berdiri? Ya. Dan boleh isi duduk. Boleh. Silakan. Mau ditasmita dulu tadi waktunya. Ya, kita duduk. Cek, siapa nih? Anak duduk. Antum aja. Dah, duduk. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai baca biodata. Kita mulai dari Ustadz Taufik dulu. Nama panjang beliau adalah Ustadz Taufik Rahman. Beliau lahir 15 September 2001. Berarti umur beliau sekarang 22. Oh iya, benar. Ya. Beliau asli dari Bondowoso. Beliau juga lama mondok sebelum ke Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau di MI At-Taqwa selama 8 tahun. Katanya itu beliau dari TK ya. Di MI At-Taqwa di Bondowoso itu tadi. Setelah itu baru beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah itu sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lebih. 9 tahun lebih. Dan beliau juga di Pondok Pesantren Sidogiri mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi. Di antaranya adalah juara lomba debat fikih, Masya Allah, lomba debat fikih dan lomba baca kitab, dan masih banyak lagi. Itu kok bisa gitu beliau lomba debat, setelah itu baca kitab? Ya, karena beliau setahu kami presidennya hanya belajar. Karena kata beliau dari awal kita di alam rahim sampai yang lahat tetaplah kita belajar dan belajar. Nah, itu. Insya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka kita bolehlah minta tips sedikit dari Ustaz Taufik. Gimana sih caranya tuh biar kita tuh dalam menghafal dan itu cepat gitu kan, nggak cepat lupa gitu. Karena katanya beliau juga pernah masuk di program khusus di Pondok Pesantren Sidogiri selama 3 tahun menghafal kitab-kitab seperti kitab Fathul Murid. Beliau yang hitam itu hafal, sedangkan dia baru kitab sholat dan baru sedikit gitu. Tapi beliau sudah hafal Fathul Murid itu kan, Masya Allah, sama Nazom Alfiyah juga yang banyak itu beliau hafal. Itu kan caranya itu gimana gitu kan? Sedangkan kami menghafal hafal dan asma 10 pun masih 30 menit apa itu. 10 hafal, 10 hilang. 10 hafal, besok storing yang kemarin hilang gitu. Itu gimana caranya? Mohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama yang kami hormati guru besar kita bersama Buya Yahya dan juga Umi Fairuz dan juga segenap keluarga. Yang kedua yang kami hormati Rais Ma'had Al-Bahjah fi Ciawi Gebang, tidak bukan dan tidak lain guru kita semua Al-Ustadz Afif, yang insya Allah beliau akan selalu menemani kita mulai dari sekarang hingga nanti kamu lulus semua tetap di sini beliau. Amin. Amin. Dan juga tak lupa kepada guru-guru SMP yang terhormat dan juga yang kami hormati, segenap adik-adik SMP dan juga tafakuh yang sudah sudi untuk menghadiri acara apa? Ini bukan talkshow. Kami berangkat dari Sidogiri itu tanggal 15 Syawal, kurang lebih begitu. 15 Syawal berangkat, jam 9 nyampe di Al-Bahjah Pusat kurang lebih jam 12 atau jam 1 malam. Jadi jam 9 berangkat, jam 12 dan 1 malam baru nyampe. Ketika itu kami ingat masih dibaringi Ustadz Rosad, terus Ustadz Tafakuh lainnya. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami senang ada di Al-Bahjah. Banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapat di sini, dan juga orang-orangnya juga baik-baik, seperti yang ada di pinggir antum semua. Ada Ustadz Afif yang selalu ceria, yang tidak pernah sedih. Ustadz Afif itu pernah lihat Ustadz Afif sedih? Tidak pernah. Ada Ustadz Aji yang selalu membimbing, ayo buat pot di samping itu, harus SMP ada. Ternyata sudah ada, walaupun belum ada yang tumbuh. Ada juga Ustadz Fahmi, Masya Allah. Dulu Ustadz itu awal-awal ada di sini masih ada Mr. Sengkang, Mr. Abad. Ustadz itu kan gak terlalu dekat sama beliau-beliau itu. Akhirnya Ustadz pengen belajar bahasa Inggris, tak nemu guru, akhirnya mau belajar ke Mr. Fahmi itu. Insya Allah baik orangnya beliau itu. Ustadz mau belajar, Ustadz, tafadhol. Ada juga Ustadz yang selalu kita lihat di pagi hari di sampingnya, yang selalu menjaga kebersihan dan kerapian Pondok Pesantren Ciawi Gebang, yaitu Ustadz Marzuki. Masya Allah, beliau merupakan salah satu teman baik Ustadz, teman bahkan juga bisa dianggap saudara. Karena apa-apa kita ke beliau, Tat, ayo keluar Tat, mana nasi goreng, gas. Tat, besok malam Sabtu, kenapa? Besok anak soim, ayo gas. Jadi apa-apa kita ke beliau. Juga Masya Allah ada kameramen kita yang ada di depan, tak lupa Ustadz Sobaruddin. Masya Allah. Obar official. Nanti kan antum kalau pulang nanti buka YouTube Obar official. Berapa subscribernya sudah? 2000. Oh, 2000 masih Kurangin 01. Nanti di Obar official nanti ada foto, ada videonya Arfa Tasmi, ada videonya Raka yang barusan Tasmi, ada videonya Nuril, ada. Tapi jangan lupa untuk mensubscribe Apip Rihyadi. Insyaallah nanti ada Apip Rosidwa semua. Nanti di sana ada fotonya antum yang mulai dari
makan bersama, juga kegiatan bersama, pemotongan rambut, ingat nggak sih? Nah itu di video itu, lihat nanti kamu itu, ada itu nanti. Yang mulai gundul kamu dari awal, oh itu yang dari Nuril, terus siapa lagi, Jak Fajar, itu yang semua gundul itu yang dipajang di depan, itu ada nanti di YouTube-nya Ustadz Afif, bisa dilihat nanti ketika bulan. Jangan cuma dilihat, tapi di subscribe. Like. Dulu Ustadz itu ketika Ustadz jangan. Dulu kami itu ketika belajar, jadi di Al-Miftah itu ada jilid 1, 2, 3 dan 4. Kalau jilid 1 warna hijau, jilid 2 biru, jilid 3 ungu, jilid 4 ada 1 tasrifan. Dulu ketika masih jilid Ustadz itu terkenal paling lemot dulu. Jadi yang lain lulus, sudah waktunya pindah kelas, tapi tidak pindah kelas gara-gara nunggu Ustadz. Jadi yang lain lulus, tinggal Ustadz kalau lulus. Terus dipindah tidak kelasnya, tidak dipindah. Kenapa? Nunggu Ustadz masih. Jilid 2 begitu, jilid 3 begitu, sampai jilid 4 Ustadz begitu. Jadi yang awalnya sudah takrib, masuk Fathul Qorib, belajar Fathul Qorib, kita baca, tapi di pending dulu gara-gara nunggu Ustadz. Dulu masih awal-awal mondok. Akhirnya ada cerita itu, Ustadz ketika ada di sungai, jadi di pondok itu ada sungai. Biasalah santri, kalau santri agak-agak zaman dulu itu tinggal dibuka, dikeluarkan gitu. Ya begitu Ustadz Habib ya. Nah, insya Allah beliau termasuk orang-orang jadi tinggal dibuka, dikeluarkan, ditutup lagi. Biasa begitu dulu, orang dulu begitu. Akhirnya setelah kencing, Ustadz mau cuci kaki. Ustadz cuci kaki, niatnya dicemplungkan 1 kaki, ternyata nyemplung semua. Cuman gara-gara itu juga Ustadz kemudian ada perubahan. Kalau Ustadz bahasakan itu kayak Naruto, gimana itu? Kayak Naruto itu, kalau Naruto marah kan ekor 9 ya. Jadi yang awalnya Ustadz ada di ekor 1 itu langsung berubah ke ekor 9. Jadi mulai dari itu juga ada demonstrasi di pondok ini, Ustadz diajar. Demonstrasi di pondok ini, Ustadz diajar. Sampai akhir tahun ya entah kenapa juga Ustadz alhamdulillah dapat dapat juara gitu. Apa yang bisa diambil? Jadi barokah itu di mana-mana. Barokah itu di mana-mana. Barokah itu ada 3. 1 berkaitan dengan orang, 2 berkaitan dengan pakaian, aksesoris, 3 berkaitan dengan tempat. Kamu ingin ngalap barokahnya Syekh itu, silahkan pergi ke rumahnya, ambil barokahnya. Oh ternyata Syekhnya sudah wafat, tapi ternyata masih ada pakaiannya, tidak apa, silakan, bisa dilihat, bisa dicium, intinya ngalap barokah. Ada yang ketiga, barokah tempatnya. Barokah tempat ini, kamu mau kemana, insya Allah kesana barokah juga. Dan insya Allah di Al-Bahjah juga tempat yang barokah. Al-barokah ziyadatul khair. Jadi barokah itu tambah baik. Jadi yang awalnya tidak tahajud, tiba-tiba tahajud.
awalnya jarang, malas sholat, akhirnya cakang sholat. Itu namanya barokah. Jadi kalau sudah tambah baik berarti sudah punya barokah. Dan kalau sudah punya barokah dipegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Yang istiqomah. Tegang. Ya, jadi ya ada sih cara Ustadz ada. Ya Ustadz dulu sempat juara lomba debat fikih katanya. Ya ketepatan jadi utusan cuma gitu. Ketepatan jadi utusan, ya namanya diutus, ya maju aja sudah. Maju ternyata juara. Ada lomba baca kitab diutus, ya maju aja sudah. Ya tiba-tiba juara. Jadi yang penting kalau disuruh langsung maju, tidak usah nunggu apa-apa. Apa kata nanti udah itu belakangan. Dan anak-anak al-bahjah juga harus begitu. Kalau sudah disuruh A, ya A jangan B. Kalau sudah suruh maju jangan mundur. Dan seterusnya begitu. Ya kurang lebihnya begitu dari Ustadz ya. Ya, syukran kepada Ustaz Taufik. Jadi, masya Allah itu perjalanan beliau semasa di pondok, beliau berjuang. Ya, bisa kita simpulkan masing-masing lah. Dan setelah ini kita juga akan baca biografi Ustaz Humaydi ya kan. Tapi karena suasana kata Ustaz Taufik tegang, biar nggak tegang kita ngeteh dulu. Ya, kita teh dulu. Karena soalnya tadi ada orang yang udah janji dan mau bikinin teh kalau Ustaz Taufik sama Ustaz Humaydi datang katanya. Nggak tahu udah siap apa belum. Kita tunggu aja. Bio. Masya Allah. Ini dia tehnya. Silakan. Masya Allah, ini tehnya. Ada Bang Liu mau ngomong sama Ustaz, katanya udah nggak sabar mau ketemu Ustaz Taufik sama Ustaz Humaydi. Silakan. Mau apa? Nggak tahu. Tapi mau ngomong apa? Silakan. Ini kasih tahu dong. Ini namanya teh apa? Hah? Ini teh apa namanya? Teh manis. Ini dia teh manis. Kasih dong. Tengah. Itu teh apa namanya? Coba ada dari sini biar tak grogi. Teh manis. Iya, ini namanya teh abiu. Bio, teh manis buatan bio, teh manis buatan bio, teh manis buatan bio. Masya Allah. Syukur Bang Abiu udah minum yang kita nganterin tehnya. Tak betul bisa diminum tehnya. Nggak apa-apa tuh. Langsung tadi, Allah udah ada goreng yang banyak. Enak ini. Silakan bisa diminum tehnya. Insya Allah enak. Langsung kolesterol. Gimana banget biu kok begini terlalu manis. Ini teh apa namanya? Biu. Biu. Teh manis buatan biu. Teh manis buatan biu. Teh manis buatan biu. Insya Allah, syukur Bang Abiu nih udah keringetan, baru disuruh itu udah keringetan. Syukur Bang Abiu, Masya Allah. Terima kasih kepada Bang Abiu. Masya Allah. Silakan. Oke, Darfa, gantian duduknya. Sekarang ada yang di bawah. Ya. Oke, kita baca biografi Ustadz Humaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit biografi tentang Ustadz Humaydi. Nama asli beliau adalah Ustadz Ahmad Humaydi Khalil. Beliau
asli dari Pasuruan. Tempat tanggal lahir beliau Pasuruan 26 Juli 2022. Berarti 2002. Masya Allah. Mana kan? 2002. Pasuruan 26 Juli 2002. Beda setahun sama kita. Dan asal beliau dari Sidogiri, RT 01 RW 01 Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan rumah beliau sangat dekat dengan Pondok Sidogiri ini. Dan beliau pun belajarnya pernah di MI Nurul Hidayah, SDN Sidogiri, dan MI Al Islah. Setelah itu beliau melanjutkan ke Pondok Sidogiri. Untuk prestasi ya, kalau yang lain beliau Sangat banyak sekali. Cuman beliau tidak mau menyebutkannya. Tapi kita tetap minta sedikit dari beliau kisah perjalanan belajar beliau, karena ini banyak sekali. Udah lama juga beliau di Pondok Pesantren Sidogiri. Karena itu Ustazku barangkali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasirul asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil asar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadratul mukarramin wal fudula, Hadratul Syekh Mudirul Ma'had Al-Bahja Al-Alim Al-Alama Buya Yahya beserta keluarganya, mata'anallahu bitul hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fidarain amin. Dan yang kami hormati jajaran pengurus dan dewan guru LPD Al-Bahja, baik dari Tafakuh ataupun SMP IKU, dari Ustadz Apep, Ustadz Anjar Aji Pamungkas, Ustadz Fahmi, Ustadz Arifin, Ustadz Obar, Ustadz Marzuki, dan serta Ustadz-Ustadz yang lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Lebih-lebih atasan kami, yakni Ustadz Apep, kami sangat berterima kasih telah bersedia menampung Al-Fakir yang hina ini di tempat yang mulia seperti ini. Kami sangat bersyukur bisa bergabung dengan kalian semuanya, dan banyak pelajaran dan nasihat yang kami dapat dari tempat yang mulia ini. Insya Allah semoga semuanya jadi ilmu yang manfaat, pondoknya tambah berkembang, tambah berkah, bukan cuman banyak santrinya, tapi juga ilmunya bermanfaat dan berkah. Kemudian pesan kami ke teman-teman terlebih dahulu sebelum kami menceritakan pengalaman mondok yang 9 tahun ini. Mondoknya duluan saya daripada Ustadz Taufik, ya, tapi lebih pintar beliau daripada saya. Pesan Al-Fakir untuk teman-teman semuanya, intinya jangan patah semangat. Apa yang kalian belum meraih sekarang, kalian harus tetap catat bahwa esok nanti kalian akan raih. Paham ya? Jangan putus asa. Gak bisa hafal 1 juz dalam waktu 1 bulan, jangan putus asa, terus berusaha. Ini nanti ada juga kaitannya sama Al-Fakir. Al-Fakir di pondok dulu waktu jadi hafiz hadis. Al-Fakir dituntut selama 1 tahun menghafalkan 1373 hadis. Perkiraan seperti itu, hadis bulul mawrom beserta matang. Itu Al-Fakir hafalkan, ditarget waktu itu ujian akhir semester, akhir kenaikan kelas dari sanawiyah menuju aliyah.
dan itu kitabnya tebel-tebel segini. Jadi mulai dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 itu semuanya dipelajarin, beserta saya juga harus menghafalkan dan menyetorkan kitab hadis. Dan akhir tahunnya di wisuda di panggung istibar. Awalnya Al-Fakir memang nggak nggak percaya kalau Al-Fakir bisa. Tapi sebab Al-Fakir meninjau saya kalau bisa, maka ada 2 orang yang saya bahagiakan. Yang pertama adalah seorang ibu, yang kedua adalah seorang guru. Saya kalau cerita seperti ini netes air mata, sebab terharu. Tak ada nikmat yang terbesar kecuali melihat orang tua bahagia. Tak ada nikmat yang terbesar kecuali melihat guru ridho kepada kita. Itu saja. Itu Al-Fakir yang pegang. Kunci Al-Fakir sampai saat ini guru, orang tua. Nggak ada yang lain. Kita menyakiti hati guru sama dengan kita menyakiti 70 lebih wali kutub. Jadi satu guru yang kita sakiti tidak bisa kita minta maaf ke 70 wali kutub untuk dimaafkan Allah, tidak bisa. Orang tua juga sama, terlebih ibu. Maka jangan sampai lepaskan kedua ini, orang tua dan gurumu. Itu saja. Kalau kamu ingin sukses, setiap kamu mau tasmik, minta doa ke ustadz-ustadznya. Ustadz, saya mau tasmik, doakan lancar. Ustadz, saya mau setoran, doakan lancar. Ke ibumu juga seperti itu. Amin. Al-Fakir juga seperti itu dulu. Mau lomba, mau juga minta doa ke orang tua. Mau kemana-mana minta doa ke orang tua. Sebab doa orang tua seperti doanya Nabi ke umatnya. Alhasil Al-Fakir bisa lulus dan juga bisa wisuda di akhir tahun. Sampai Al-Fakir itu nggak tidur, merelakan demi hafalan. Jadi mulai jam 11 malam sampai jam 3 malam itu Al-Fakir ngafalin terus. Awalnya memang dapat 5 hadis, terus dilatih 10 meningkat. Besoknya dilatih 10. Yang lain pada makan, pada mandi, Al-Fakir ada di masjid. Karena apa? Karena ingin sekali bikin orang tua bahagia. Jadi merelakan semua waktunya demi melihat senyum dan air mata kebahagiaan orang tua. Itu yang Al-Fakir lakukan. Dikala masjid sepi, belum waktunya kegiatan, Al-Fakir ada di paling depan sampai ketiduran. Sebab ingin orang tua bahagia. Paham ya? Jadi air mata itu ada 2. Ada air mata kesedihan, ada air mata kebahagiaan. Kalau kita yang mana yang bikin orang tua mengalir air matanya? Kesedihan apa kebahagiaan? Mumpung belum orang tua kita dicabut, maka berikanlah air mata kebahagiaan. Paham ya? Dengan apa? Dengan kalian taat di pondok, antum tasmi, apalagi tasmi 5 juz setahun, itu orang tua saya yakin pasti bangga. Dengan wisudanya kalian juga ditafakuh, antum juga seperti itu. Semuanya pasti bahagia. Paham ya? Tidak seberapa penting prestasi yang kalian dapatkan, yang penting kebahagiaan orang tua. Banyak orang berprestasi tapi di rumahnya tidak jadi apa-apa, sebab tidak bisa membahagiakan orang tua. Seperti itu. Jadi intinya semangat, jangan putus asa. Sekarang bisa menghafalkan 5 surat, ditambahin sedikit 1 surat, atau nggak bisa setengah surat, besoknya lagi nambah lagi gitu. Semakin otak itu biasa semakin lancip. Paham ya? Sampai Al-Fakir dulu sama teman-teman dijulukin Dzusodren, mempunyai 2 dada, karena sekali melihat itu langsung disetorkan. Dulu sebelum banyak maksiat. Kalau sekarang ya sama aja, banyak maksiat. Sampai begitu. Itu seperti apa? Karena memang rahasianya Al-Fakir seperti itu. Sebelum ujian, Al-Fakir tuh nelpon ke Umi. Mi, buatin air tumit yang sudah dicuci kakinya ibunya, yang buat sholat. Setelah sholat ibunya nyuci kaki. Habis itu diwadahin air, diminum sama kita. Selama pelajaran, selama ujian, ataupun selama lomba atau apa.
Itu lebih efektif. Kalau di Jawa seperti itu, entah kalau di sini nggak paham Al-Fakir. Karena kaki ibu itu adalah air yang termulia daripada air yang manapun. Paham ya? Gak usah jauh nyari air zam-zam. Air ibunya antum, air bekas mandi, air kaki, selagi suci gak najis minum. Itu luar biasa. Paham ya? Luar biasa. Gitu. Jadi pusing antum ngapalin, pusing terusin. Semakin pusing semakin bertambah kelancipan. Paham ya? Semakin pusing semakin bertambah. Semisal sekarang bisa cuman 10 surat atau 10 baris, terusin antum pusing terus 11 mentok, terus lanjut 11 gak bisa, terus akhirnya bisa 11, lalu terus nambah satu sampai antum bisa 1 kali dudukan bisa 2 lembar. Itu karena usaha. Antum semangat, gurunya semangat, kurang apa? Kan gitu. Di sini udah memadai fasilitasnya, nggak ada yang kurang kan? Nah, tinggal antumnya yang diperbarui semangatnya. Jadi nggak ada nggak ada hasil yang luar biasa tanpa ikhtiar yang kuat, ya. Nggak ada hasil yang luar biasa tanpa ikhtiar yang kuat. Harus rela pusing sakit, Jangan cuma pusing pas pulang, jangan. Pusing sedikit, sakit sedikit pas pulang, jangan saudara. Itu aslinya mau Allah naikkan, cuman gara-gara antum keburu nafsu, gak jadi. Paham ya? Intinya yang terpenting antum semangat, gitu aja. Semangat, jangan putus asa. Ingat orang tua menunggu prestasi antum, nunggu perubahan antum yang awalnya main-main game, terus ternyata pulang-pulang rumah antum murojaah. Itu luar biasa. Paham ya? Mumpung orang tuanya masih ada, monggo dibahagiakan. Jangan terus-terusan berikan air mata kesedihan. Paham ya? Seperti itu. Kemudian Al-Fakir resepnya bisa cepat hafal itu karena itu. 1, kemauan yang kuat. 2, merelakan segalanya. Jadi kalau kita mau hafal banyak, maka kita relakan waktu bermain, kemudian relakan ngantuk, kemudian relakan malas, kemudian relakan tidak berkumpul sama teman, sekalipun teman itu waktu kiriman banyak jajan, relakan demi kebahagiaan orang tua. Seperti itu. Jadi kalau mau semangat, mau hasil, maka harus usaha yang kuat. Ya paham ya? Nah, seperti itu. Ya hanya seperti itu. Pada intinya niatnya ditata kembali saudara. Inginnya kita dapat ilmu yang manfaat. Apa sih ilmu manfaat? Al ilmu nafi' huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu fil qalbi qina'uhu. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bersinar dan terbukanya hijab-hijab dari diri kita. Ilmu yang bermanfaat, yang ilmunya kita itu nanti bersinar sehingga bisa bermanfaat kepada orang lain, dan juga hijab-hijab dari hati ini yang menyebabkan kibir, sombong, terus merasa angkuh, merasa kuat, akhirnya semuanya dikalahkan. Enggak, itu bukan ilmu manfaat. Seperti itu ya. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menjadikan cahaya di badan antum sehingga bermanfaat keluar, dan juga menyingkap tirai-tirai hati. Nah, itu ilmu manfaat ya. Hati-hati, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan sombong ya. Smile aja kayak Ustaz Habib smile. Nah, makanya gini saudara, kalau antum pesan anak akhirnya Ustaz ya, di pondok itu jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Kalau anak gitu dipesenin oleh guru anak seperti itu. Makanya kalau saya tidak tidur setiap malam tuh karena masih melaksanakan pesan guru. Jadi kalau Al-Fakir tidur langsung ditegur besoknya, jangan tidur antum malam tidur, langsung gitu. Jadi jangan banyak makan, jangan takut kurus. Orang gemuk itu ada 2. Ada yang banyak makan, ada yang tenang pikiran. Kalau yang banyak makan, kalau tidak tenang pikirannya juga kurus. Paham ya?
Kalau nggak banyak makan tapi tenang pikirannya, gemuk sehat. Ustaz Afif nggak banyak makan. Ustaz Afif nggak banyak makan. Jadi gemuk, sehat, wajah sumringah. Seperti itu. Ya, Habib Umar, Buya Yahya, Buya, semuanya kan yang gendut-gendut itu, masa beliau banyak makan? Tidak, tapi karena pikiran tenang. Paham ya? Banyak makan juga penyakit, saudara. Tanyakan antum, banyak makan penyakit saja. Ada penyakitnya ya sehat. Oh. Intinya antum makan 3 kali sehari itu cukup, wes, jangan tambah lagi. Mau sih minta bakso apa? Nuril. Ya gitu. Kalau kepingin resepnya, kalau dari Al-Fakir, dari guru-guru Al-Fakir, kalau pengen cepat hafal, kurangin makan, kurangin tidur. Itu kalau resepnya Al-Fakir. Yang dari guru-guru Al-Fakir, yang diambil dari sanad-sanad dari ulama-ulama Yaman, jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Terus waktu yang paling efektif untuk buat hafalan itu setelah subuh sampai jam 9 pagi. Itu waktu yang efektif. Kalau waktu yang efektif buat belajar itu mulai jam 9 malam sampai hampir subuh. Itu waktu efektif buat belajar. Sehingga kalau buat belajar efektif, maka semuanya akan gampang masuk. Kalau buat ngafalin itu efektif, maka gampang ingat. Gak efektif, Ustaz ngantuk. Itu cobaannya. Andaikan dibuat untuk menghafalkan dengan sungguh-sungguh, sangatlah efektif. Makanya kebanyakan ulama-ulama itu kalau ngafalkan mulai pada subuh sampai jam 9. Gitu. Gak efektifnya karena ngantuk. Coba dikalahkan dengan bagaimana agar kita mengalahkan ngantuk ditukar dengan kebahagiaan orang tua. Paham ya? Gitu. Ya, sekian dari Al-Fakir, mungkin seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ada bihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran buat Ustaz Medi. Masya Allah, ini tipsnya sangat istimewa sekali. Jadi kalau mau gampang hafal, jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Sedangkan anak apa kalau habis subuh kan katanya itu adalah waktu efektif untuk menghafal. Sedangkan anak kalau satu ahad, kalau habis subuh udah buka kajian tidur dulu kan. Tidur dulu. Ada ini kalau nggak salah. Ya semoga nggak ada. Ya ini obrolan semakin seru ya. Obrolan semakin seru bersama beliau. Belum selesai setelah ini. Setelah ini masih ada lagi. Setelah ini kita akan meminta dari beliau cerita yang beliau tidak bisa dilupakan selama di pondok. Yang unik, yang bisa memotivasi kita juga setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Bukan Talk Show. ربه إن منايا أنت الشافي يا ربه إن منايا أنت الشافي يا كل Thank you.